Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Elizaningrum dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Di sini saya akan membahas tentang materi studi kasus. Yang pertama, ada hakikat studi kasus. Studi kasus adalah proses penyelidikan atau peristiwa secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan. Menurut para ahli, yang pertama ada Susilo Raharjo dan Gudnanto. Studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Yang kedua, pendapat dari Bimo Walgito. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu seperti riwayat hidup seseorang secara mendalam yang menjadi objek penelitian. Tujuan studi kasus. Secara umum, tujuan studi kasus mempunyai 4 tujuan. Yang pertama ada menggambarkan suatu individu. Peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail yang dialami oleh individu. Nah, individu di sini bisa sebagai seseorang, sebuah bisnis, sebuah organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep teoritis. Menggunakan konsep teoritis yang digunakan harus secara relevan. Kemudian yang keempat adalah merekomendasikan tindakan atau solusi atas masalah yang menjadi penyebab suatu kasus. Kemudian ada jenis-jenis studi kasus. Yang pertama ada explanatory. Nah, explanatory ini adalah jenis kasus kasual yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah exploratory, studi awal atau pendahuluan pada peneliti. Maka dari itu, peneliti harus melakukan dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan peneliti. Contohnya seperti sensus penduduk. Yang ketiga ada deskriptif. Peneliti harus memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut dengan deskriptif. Contohnya seperti sejarah dan budaya. Kemudian jenis studi kasus yang keempat ada observasi. Peneliti mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kelima, kemasyarakatan. Nah, jenis ini adalah menganalisis suatu masalah sosial yang terjadi dan berkaitan dengan masyarakat umum. Contohnya seperti organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perilaku menyimpang. Kemudian yang keenam adalah sejarah hidup. Berfokus pada biografi seseorang yang berjasa. Contohnya seperti presiden, pahlawan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada mikroetnografi. Nah, jenis ini menganalisis mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya seperti perkembangan suku, tindakan kelas. Kemudian yang kedelapan ada analisis situasi. Nah, ini adalah menganalisis suatu kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat. Contohnya seperti perkembangan teknologi, pengaruh media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah studi kasus. Yang pertama adalah memilih topik, tema, dan kasus. Tahapan ini peneliti harus bisa menemukan kasus dengan cara membaca buku, majalah,
koran, bisa juga melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung atau yang dilakukan diri sendiri. Kemudian kajian literatur, mencari bahan bacaan sebanyak-banyaknya, bisa dari jurnal, majalah ilmiah, buku, dan surat kabar. Kemudian merumuskan masalah penelitian. Peneliti studi kasus harus bisa menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa dengan wawancara, dokumentasi, observasi langsung. Nah, peneliti harus dapat mendeskripsikan secara detail yang harus bisa menguasai data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian yang kelima ada menyempurnakan data. Data harus dicek kembali apakah data yang dikumpulkan sudah bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data ini adalah inti dari penelitian. Analisis data dalam penelitian studi kasus hanya dapat dilakukan oleh peneliti itu sendiri, karena hanya peneliti yang mengetahui semua masalah secara mendalam. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan adalah menguraikan secara deskriptif tentang fakta-fakta yang sesuai dengan pernyataan peneliti. Yang terakhir ada laporan penelitian. Ada objektif, sistematik, dan mengikuti metode ilmiah. Objektif adalah data yang benar-benar yang didapat dari subjek penelitian. Kemudian jika sistematif adalah urut atau berkesinambungan. Kemudian mengikuti metode ilmiah itu dengan mengikuti prosedur ilmiah. Demikian materi yang bisa saya jelaskan tentang studi kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.